Di atas ranjang sutra yang kini menghitam dan berbau daging terpanggang, Brahma dan Riani ditemukan tewas dalam pelukan yang paling mengerikan, dengan jarum-jarum karatan serta kawat berduri yang mendobrak keluar dari pori-pori kulit abu-abu mereka. Polisi menemukan sebuah foto pernikahan bersimbah darah di bawah bantal yang mengungkap kenyataan pahit bahwa musuh yang menghancurkan mereka bukanlah orang asing, melainkan sosok yang selama 10 tahun tidur di samping mereka sendiri. Namun, saat sebuah tulisan tangan di balik foto itu menyatakan bahwa mereka baru benar-benar menyatu dalam kematian, mungkinkah kutukan Teluh Baduy itu memang sengaja mereka undang untuk saling melenyapkan? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Lampu kristal raksasa di langit-langit hotel berbintang itu berpendar menyilaukan, memantulkan kemewahan yang sanggup membutakan mata siapapun yang memandang. Wangi mawar putih segar menyeruak ke setiap sudut ruangan, bercampur dengan aroma parfum mahal dari para tamu undangan kelas atas. Di tengah panggung kecil yang didekorasi dengan untayan mutiara, Brahma dan Riani berdiri berdampingan. Mereka tampak seperti sepasang dewa dan dewi yang turun dari hayangan. Brahma, dengan setelan tuxedo hitam yang memeluk tubuh tegapnya, terlihat sangat berwibawa. Di sebelahnya, Riani mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang menjuntai indah, membungkus kecantikannya dengan sempurna. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, ujar seorang kolega bisnis Brahma sambil mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi. Kalian adalah definisi dari pasangan sejati, harmonis, sukses, dan selalu terlihat saling mencintai. Semoga kebahagiaan ini abadi hingga maut memisahkan. Tepuk tangan meriah membahana, mengisi ruangan dengan suara yang memekakan telinga. Suara itu memantul di dinding marmer, menciptakan gema yang seolah mengejek kenyataan di balik layar. Brahma tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi putihnya yang rapi. Ia merangkul pinggang Riani, lalu tangan kanannya beralih menggenggam jemari sang istri. Namun, di balik senyum ramah itu, cengkeraman Brahma menguat. Kuku-kukunya menekan kulit lembut pergelangan tangan Riani hingga memucat. Riani merasakan sensasi terbakar yang menusuk dari remasan itu. Ia tahu, esok hari pergelangan tangannya akan dihiasi lebam kebiruan yang harus ia tutupi dengan jam tangan lebar atau gelang emas. Meski rasa sakit menjalar hingga ke bahu, wajah Riani tetap tenang. Ia menyunggingkan senyum yang sangat terlatih, sebuah topeng kecantikan yang telah ia pakai selama bertahun-tahun. Namun jika ada yang memperhatikan dengan teliti, binar di matanya telah lama padam. Matanya kosong, sedingin es di kutub utara. Terima kasih Pak Surya, doa Anda sangat berarti bagi kami, jawab Brahma dengan nada suara bariton yang terdengar begitu tulus. Jantung Riani berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena kebencian yang mulai mendidih di dalam dadanya. Setelah acara bersulang selesai, musik klasik mulai mengalun lembut. Biola menggesek nada-nada minor yang menyayat, menciptakan suasana melankolis yang aneh di tengah pesta pora. Brahma mendekatkan bibirnya ke telinga Riani, seolah hendak membisikkan kata-kata mesra yang akan membuat iri para tamu. Namun suara yang keluar justru berupa desisan rendah yang hanya bisa didengar oleh Riani. Berhenti memasang muka mayat itu, Riani. Tersenyumlah lebih lebar, atau aku akan memastikan kau menyesal saat kita sampai di rumah nanti, bisik Brahma. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu, kasar dan mengancam. Riani hanya mengangguk kecil, nyaris tak terlihat. Aku melakukan bagianku, Brahma. Pastikan saja kau juga menjaga pandanganmu dari pelayan-pelayan muda di ruangan ini. Brahma terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar hampa dan kering. Ia semakin mempererat genggamannya hingga Riani harus menggigit bibir bawahnya agar tidak memekik kesakitan. Di mata orang lain, mereka sedang berbagi kemesraan yang intim. Di mata mereka sendiri, itu adalah ajang saling mengoyak harga diri.
Waktu merambat lambat seperti tetesan lilin yang membeku. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, pesta akhirnya usai. Satu persatu tamu menghilang di balik pintu otomatis hotel, meninggalkan keheningan yang mulai merayap masuk. Pasangan itu berjalan menuju mobil mewah mereka tanpa sepatah kata pun. Begitu pintu mobil tertutup rapat, suasana berubah drastis. Kehangatan palsu yang mereka pamerkan di aula hotel menguap habis, digantikan oleh hawa dingin yang mencekam. Perjalanan pulang ke rumah besar mereka di kawasan elit terasa begitu panjang. Hanya ada suara deru mesin mobil yang halus dan bunyi detak lampu sein yang monoton. Bunyi itu seolah menghitung mundur sisa-sisa kesabaran yang mereka miliki. Sesekali lampu jalan yang masuk melalui kaca jendela menyinari wajah mereka secara bergantian, menonjolkan garis-garis kemarahan yang terpatri dalam di kening masing-masing. Setibanya di rumah, suasana tidak membaik. Rumah megah berlantai 2 itu terasa seperti makam besar yang sunyi. Lampu-lampu kristal di ruang tamu sengaja dipadamkan, menyisakan bayangan-bayangan panjang dari perabotan antik yang tampak seperti monster yang sedang mengintai dalam gelap. Mereka menaiki tangga kayu menuju kamar utama dengan langkah kaki yang berat. Suara anak tangga yang berderit seolah memberikan peringatan akan bahaya yang menunggu di puncak. Begitu memasuki kamar, Riani langsung menuju meja rias. Ia melepas kalung berliannya dengan kasar, membiarkan perhiasan mahal itu menghantam meja kayu dengan bunyi brak yang keras. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, dan lebih penuh dendam. Ia melihat tanda merah keunguan di pergelangan tangannya, bekas cengkraman Brahma tadi. Brahma berdiri di ambang pintu balkon, menyulut sebatang rokok. Asap putih mengepul, menari-nari di udara sebelum menghilang di telan kegelapan malam. Ia menatap punggung istrinya dengan pandangan penuh rasa jijik. Di kepalanya, ia sudah menyusun rencana untuk menyingkirkan wanita itu agar ia bisa menguasai seluruh aset keluarga tanpa perlu berbagi. 10 tahun yang sia-sia, ucap Brahma tiba-tiba, memecah keheningan yang tajam. Riani memutar tubuhnya, menatap Brahma dengan kebencian yang tak lagi disembunyikan. Kau benar, 10 tahun aku hidup dengan binatang yang pandai memakai dasi. Jaga bicaramu Riani, kau tidak akan punya apa-apa tanpa aku, gertak Brahma sambil melangkah maju. Riani tertawa, sebuah tawa yang terdengar nyaring namun penuh kepahitan. Tanpaku, kau hanyalah pecundang yang tidak punya modal untuk bisnis busukmu itu. Harta ini milik keluargaku, dan aku lebih baik melihatnya terkubur bersamaku daripada jatuh ke tanganmu. Brahma mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Riani. Ia bisa mencium aroma alkohol dan rokok dari napas suaminya. Kau pikir kau begitu suci? Aku tahu apa yang kau lakukan di belakangku Riani. Aku tahu semua busukmu. Mereka berdiri di sana, saling melempar tatapan yang lebih mematikan daripada belati. Udara di dalam kamar terasa semakin berat, seolah oksigen di ruangan itu ditarik paksa keluar. Suasana menjadi begitu pengap hingga dada mereka terasa sesak. Tanpa kata lagi, Riani berbalik dan berjalan menuju ranjang king size di tengah ruangan. Ia merebahkan tubuhnya, menarik selimut sutra dingin hingga ke dada, dan memunggungi sisi tempat tidur suaminya. Brahma mematikan rokoknya di asbak perak dengan gerakan penuh penekanan, seolah sedang menghancurkan sesuatu yang bernyawa. Ia kemudian naik ke atas ranjang, merebahkan diri di sisi lain, dan melakukan hal yang sama, memunggungi Riani. Di antara mereka, ada jarak sekitar 30 cm yang terasa seperti jurang tak berdasar. Keheningan di kamar itu tidak membawa ketenangan. Justru, keheningan itu terasa tajam, menusuk-nusuk kulit mereka seperti ribuan jarum tak kasat mata. Di luar rumah, angin malam menderu kencang, menghantam jendela kaca dengan bunyi brak. Suara dahan pohon yang bergesekan dengan dinding rumah terdengar seperti kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk mencari jalan masuk. Tiba-tiba, dari arah perutnya, Riani merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah denyutan kecil yang tidak wajar, diikuti oleh rasa mulas yang samar.
Ia mengira itu hanya efek stres dari pesta tadi. Namun rasa mulas itu perlahan berubah menjadi rasa panas yang menjalar, seolah ada bara api kecil yang baru saja dinyalakan di dalam lambungnya. Di sisi lain ranjang, Brahma merasakan hal yang serupa. Kerongkongannya tiba-tiba terasa sangat kering, seolah-olah seluruh cairan di tubuhnya sedang dihisap keluar oleh kekuatan gaib. Ia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa seperti terganjal duri-duri halus. Mereka berdua diam dalam posisi masing-masing, menahan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Mereka tidak tahu bahwa di kegelapan bawah ranjang, di balik lapisan kayu dan kain, sesuatu yang kuno dan jahat telah terbangun. Sesuatu yang dikirim dengan amarah murni dan darah. Malam itu, di bawah atap yang terlihat megah, kutukan Teluh Baduy telah mulai menaramkan akarnya, siap untuk memanen nyawa dari kebencian yang mereka pupuk sendiri. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden beledu tidak membawa kehangatan, justru memperjelas debu-debu yang menari di udara kamar yang pengap. Riani terbangun dengan rasa mual yang lebih hebat dari malam sebelumnya. Di sampingnya, kasur sudah kosong, meninggalkan cekungan dingin yang menandakan Brahma telah lama beranjak. Dengan langkah gontai, ia menuju meja rias, namun matanya tidak sengaja melirik ke arah laci meja kerja Brahma yang sedikit terbuka. Di sana, sebuah benda berkilau menarik perhatiannya. Tangan Riani bergetar saat menarik keluar sebuah ponsel cadangan yang selama ini tersembunyi rapi. Begitu layar menyala, rentetan pesan singkat muncul bagaikan belati yang menghujam jantungnya. Nama-nama wanita berbeda, foto-foto yang tidak senonoh, dan janji-janji manis Brahma untuk meninggalkan istrinya demi harta warisan yang sedang ia usahakan untuk cair. Detak jantung Riani beradu dengan suara detak jam dinding yang besar. Air mata kemarahan menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel yang dingin. Selama ini, Riani tahu suaminya bajingan, namun melihat bukti sistematis tentang bagaimana Brahma merencanakan kejatuhannya demi uang keluarga membuat jiwanya retak. Ia mengingat kembali saat mendiang ayahnya memberikan seluruh kuasa perusahaan padanya, sebuah keputusan yang membuat Brahma murka secara diam-diam. Di mata Brahma, Riani hanyalah penghalang besar menuju kemewahan yang mutlak. Di lantai bawah, suara denting sendok yang beradu dengan piring porselin terdengar sangat nyaring. Brahma sedang duduk di meja makan dengan wajah yang kaku. Ketika Riani muncul dengan mata sembab, tidak ada ucapan selamat pagi. Hanya ada tatapan dingin yang penuh kebencian. "Kenapa wajahmu begitu? Kau tampak seperti mayat hidup yang gagal dikubur," ujar Brahma dengan nada mencemooh sambil memotong daging steaknya dengan kasar. Suara pisau yang bergesekan dengan piring menciptakan bunyi yang membuat bulu kudut berdiri. Riani menarik kursi di hadapan suaminya, menatap lurus ke dalam mata Brahma yang gelap. "Aku menemukan ponselmu, Brahma. Aku tahu rencana busukmu dengan pelacur-pelacur itu. Kau ingin hartaku? Kau ingin aku mati agar kau bisa berpesta di atas kuburanku?" Brahma berhenti mengunyah. Ia meletakkan pisau dan garpunya perlahan, lalu menyeringai. Tawa rendah keluar dari tenggorokannya, sebuah suara yang terdengar sangat jahat. "Kau pikir kau siapa, Riani? Kau hanya wanita egois yang memeluk harta warisanmu seolah itu adalah anakmu. Kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai kekuasaanmu atas diriku." "Kau pengkhianat!" teriak Riani. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding ruang makan yang luas. "Aku mengutuk setiap tetes darah yang mengalir di tubuhmu. Aku berdoa agar Tuhan atau setan sekalipun mencabut nyawamu dengan cara yang paling menyakitkan." "Lakukan saja, sayang. Mari kita lihat siapa yang akan lebih dulu mencium tanah," balas Brahma dengan tenang, namun matanya memancarkan kilatan yang sangat mengerikan. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini terasa jauh lebih berbahaya. Sore harinya, ketika langit berubah warna menjadi jingga yang menyerupai luka lebam, Riani memutuskan untuk pergi keluar kota sendirian. Ia memacu mobilnya menuju pinggiran hutan yang jarang terjamah manusia. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal, kehancuran Brahma. Ia tidak lagi peduli pada hukum manusia.
Ia ingin sesuatu yang lebih pasti, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan pengacara manapun. Di sebuah gubuk yang tertutup rimbunnya pohon bambu, Riani bertemu dengan seorang pria tua yang matanya putih seluruhnya. Suara angin yang menggesek daun bambu terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang kesakitan. "Kau membawa benci yang sangat pekat, Nak." Suara pria tua itu terdengar sangat serak, seolah-olah pita suaranya telah lama kering. "Aku ingin dia menderita. Aku ingin dia merasakan api yang membakar dari dalam," ucap Riani dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di tempat lain, di sebuah lorong sempit di pasar gelap yang tersembunyi, Brahma melakukan hal yang sama. Ia tidak tahu bahwa istrinya sedang mencari bantuan gaib, karena ia sendiri sedang sibuk bertukar pesan dengan seorang perantara untuk mendapatkan akses ke ilmu hitam yang paling mematikan. Brahma merasa terhina setiap kali ia harus meminta izin Riani untuk menggunakan uang perusahaan. Harga dirinya sebagai laki-laki telah lama mati, digantikan oleh keserakahan yang tidak bertepi. "Aku ingin kematiannya terlihat seperti kecelakaan atau penyakit yang tak terobati. Yang penting, semua harta itu harus menjadi milikku tanpa sisa," bisik Brahma kepada sosok berjubah hitam di hadapannya. Malam itu, keduanya kembali ke rumah dengan rahasia yang terkunci rapat di balik bibir. Mereka kembali berbagi meja makan dalam keheningan yang lebih mematikan dari sebelumnya. Namun, ada yang berbeda. Suhu di dalam rumah itu perlahan mulai naik. Riani merasa lambungnya seperti sedang diremas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Rasa mulas yang tadi pagi muncul, kini kembali dengan intensitas 2 kali lipat lebih menyakitkan. Brahma pun mulai merasakan tenggorokannya semakin menyempit. Setiap kali ia mencoba bernapas, ada suara yang keluar dari dadanya, seolah-olah paru-parunya sedang ditarik paksa. Ia melirik Riani yang sedang memegang perutnya dengan wajah pucat pasi. Dalam hati, Brahma tersenyum puas, mengira bahwa ilmu hitam yang ia pesan mulai bekerja menghancurkan istrinya. Ia tidak sadar bahwa di saat yang sama, Riani pun menatapnya dengan pandangan yang sama puasnya. Riani melihat Brahma yang terus-menerus meminum air, namun tetap terlihat kehausan, mengira bahwa kutukannya telah sampai ke alamat yang tepat. Lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip. Suara bohlam yang akan putus itu terdengar seperti suara tulang yang patah. Bayangan mereka di dinding tampak memanjang dan bergerak sendiri, seolah-olah ada sosok lain yang sedang berdiri di belakang mereka. Aroma amis darah tiba-tiba menyeruak, samar namun pasti, menutupi wangi mawar yang biasanya menjadi favorit Riani. "Kau terlihat pucat, Brahma. Apa kau sakit?" tanya Riani dengan nada pura-pura khawatir, sebuah ejekan yang dibalut kelembutan palsu. Brahma memaksakan diri untuk berdiri, meski kakinya terasa berat seperti terikat rantai besi. "Aku hanya butuh istirahat. Sebaiknya kau juga naik ke atas. Siapa tahu ini adalah malam terakhirmu bisa tidur dengan tenang." Mereka menaiki tangga dengan tubuh yang mulai membungkuk karena menahan nyeri yang semakin menjadi-jadi. Setiap langkah kaki mereka di atas kayu jati terdengar seperti dentuman genderang perang yang sedang menuju medan pembantaian. Di dalam kamar, mereka kembali berbaring dengan posisi saling membelakangi. Di tengah malam yang buta, keheningan itu pecah oleh suara gemeretak dari dalam perut mereka masing-masing. Itu bukan suara tulang, melainkan sesuatu yang mengeras di dalam lambung mereka. Kulit tangan Riani yang biasanya putih mulus kini mulai terlihat pecah-pecah, berubah menjadi warna abu-abu kusam seperti tanah liat yang mengering di bawah terik matahari. Brahma mengerang pelan. Ia merasakan panas yang luar biasa menyebar dari ulu hatinya menuju ke seluruh tubuh. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah tersumbat oleh gumpalan pasir yang memenuhi mulutnya. Di dalam kegelapan kamar itu, kebencian yang mereka pupuk selama 10 tahun kini telah mewujud menjadi monster yang nyata, yang mulai memakan mereka dari dalam keluar. Mereka adalah 2 orang yang saling memangsa dalam diam, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju lubang kubur yang sama.
Langit mendung berwarna kelabu gelap menggantung rendah di atas hutan pedalaman yang seolah tak berujung. Riani memacu mobil jeepnya menembus jalanan tanah yang becek, meninggalkan peradaban kota yang bising demi sebuah jawaban hitam. Di dalam tas kulit mahalnya tersimpan segumpal rambut kasar milik Brahma yang ia ambil dari saluran pembuangan kamar mandi. Rambut itu terasa seperti kawat berduri di jemarinya, membawa sisa-sisa aroma pengkhianatan suaminya yang membusuk. Suara mesin mobil menderu payah, berjuang melawan tanjakan curam yang diapit oleh barisan pohon tua raksasa. Di belahan hutan yang berbeda, pada jalur yang tidak bersinggungan, Brahma melangkah dengan napas terengah-engah. Ia meninggalkan mobil mewahnya di tepi jalan raya dan memilih berjalan kaki mengikuti petunjuk dari seorang perantara rahasia. Di balik saku jaketnya terselip sebuah foto pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Foto itu memperlihatkan wajah mereka yang masih polos dan penuh harapan. Namun kini, Brahma memegangnya dengan kebencian yang meluap. Ia ingin foto itu menjadi perantara maut bagi wanita yang dianggapnya sebagai penghalang kekayaan. Langkah kakinya menginjak daun-daun kering yang hancur, menciptakan bunyi yang terdengar seperti tulang-tulang kecil yang remuk di bawah sepatunya. Tujuannya sama, namun jalur mereka dipisahkan oleh kabut tebal yang menyelimuti lembah. Mereka berdua mencari satu sosok yang sama, seorang dukun tua yang dikenal sebagai sang penjaga keseimbangan. Konon, ia tidak pernah menolak permintaan selama pemohon siap membayar harganya dengan nyawa. Riani tiba lebih dulu di sebuah gubuk yang dindingnya terbuat dari kulit kayu hitam yang sudah membusuk. Aroma dupa yang sangat pekat menyerang indera penciumannya, bercampur dengan bau amis yang tidak diketahui asalnya. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya penuh dengan kerutan yang menyerupai guratan akar pohon, dan bibirnya hitam legam seolah sering mengunyah arang. "Kau datang membawa kematian dalam tasmu, nak." Suara sang dukun terdengar sangat parau, seolah keluar dari celah bebatuan yang dalam. Ia terbatuk kering, mengeluarkan asap tipis dari mulutnya yang tak bergigi. Riani berlutut, meletakkan gumpalan rambut Brahma di atas nampan tembaga yang sudah berkarat. "Aku ingin dia hancur. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya mati perlahan sementara tubuhnya terbakar dari dalam. Aku tidak peduli berapa biayanya." Sang dukun perlahan membuka matanya. Tidak ada bola mata di sana, hanya selaput putih yang tampak berpendar di kegelapan. Ia menyeringai, sebuah pemandangan yang membuat jantung Riani serasa berhenti berdetak. Kutukan Teluh Baduy bukanlah permainan. Ia tidak akan berhenti sampai sasarannya menjadi abu. Tapi ingatlah nak, hukum keseimbangan alam itu mutlak. Apa yang kau kirimkan akan mencari jalan pulang jika kau tidak kuat menahannya. "Aku kuat," desis Riani dengan mata yang menyala karena dendam. "Lakukan saja." Beberapa jam kemudian, setelah Riani pergi melewati jalur tikus, Brahma muncul dari balik rimbunnya pohon beringin besar. Ia tampak kacau dengan keringat dingin yang membasahi keningnya. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan foto pernikahan itu ke hadapan sang dukun yang masih duduk di posisi yang sama. "Buat dia lenyap. Aku ingin wanita ini menderita sebelum napas terakhirnya. Aku ingin hartanya kembali ke tanganku tanpa ada sisa sedikit pun," ucap Brahma dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap. Sang dukun mengambil foto itu dengan jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam. Ia mengelus wajah Riani dalam foto tersebut dengan gerakan yang sangat pelan, menciptakan suara "sss" yang mengilukan telinga. Wajah yang cantik untuk sebuah penderitaan yang hebat. "Kau membawa foto pernikahan sebagai tumbal? Sungguh sebuah ironi yang manis." "Berapa yang kau minta?" tanya Brahma sambil meraba dompet tebal di sakunya. Lelaki tua itu tertawa rendah. Sebuah suara yang membuat burung-burung gagak di atas gubuk beterbangan ketakutan. "Uangmu tidak laku di sini, Tuan. Harga untuk kutukan ini adalah sesuatu yang mengalir di nadimu. Keseimbangan harus dijaga. Jika kau ingin nyawanya, kau harus siap mempertaruhkan nyawamu sendiri. Apakah kau masih ingin melanjutkannya?" Brahma terdiam sejenak.
Ia teringat kembali pada penghinaan Riani, pada bagaimana wanita itu merendahkan harga dirinya setiap hari. Rasa benci itu mengalahkan akal sehatnya. "Lanjutkan, aku tidak takut pada kematian selama aku menang." Sang dukun kemudian mengambil sebuah periuk tanah liat yang berisi cairan kental berwarna merah kehitaman. Ia mencelupkan rambut Brahma yang ditinggalkan Riani, yang anehnya tidak disadari oleh Brahma, dan foto pernikahan itu ke dalam periuk yang sama. Cairan itu mulai mendidih tanpa api, mengeluarkan suara yang diikuti oleh aroma daging yang terbakar secara samar. "Kutukan telah dimulai," bisik sang dukun sambil menatap ke arah hutan yang kini sepenuhnya gelap. "Dua amarah, satu wadah. Biarlah api yang kalian nyalakan membakar hingga ke tulang sumsum." Brahma pergi dengan perasaan lega yang semu, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia tidak menyadari bahwa sang dukun sedang menatap punggungnya dengan tatapan iba yang mengerikan. Di dalam gubuk itu, sang dukun mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Suara itu bersoa-sahutan dengan pepohonan di sekitarnya, menciptakan getaran hebat yang membuat tanah di bawah kaki Brahma dan Riani terasa bergetar lembut. Dalam perjalanan pulang, Riani merasakan sensasi aneh di perutnya. Bukan lagi mulas biasa, melainkan rasa berat yang sangat nyata, seolah-olah ia baru saja menelan sebongkah batu besar. Sementara itu, di dalam mobilnya, Brahma terus-menerus terbatuk. Setiap kali ia terbatuk, ada rasa perih yang luar biasa di tenggorokannya, seolah ada pasir kasar yang menggores dinding kerongkongannya. Suasana di dalam mobil mereka masing-masing menjadi sangat mencekam. Suara radio yang biasanya menghibur kini hanya mengeluarkan statis yang tajam. Di tengah suara statis itu, sayup-sayup terdengar suara tangisan wanita dan tawa laki-laki yang saling bersahutan, seolah merayakan kehancuran yang sebentar lagi akan tiba. Mereka kembali ke rumah mewah itu tepat saat tengah malam tiba. Rumah itu kini tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu taman yang biasanya terang benderang terlihat redup, memberikan kesan bahwa bangunan itu sedang sekarat. Ketika mereka berpapasan di ruang tengah, tidak ada kata-kata yang terucap, namun ada getaran energi yang sangat dingin di antara mereka. Riani masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Ia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di belakang bahunya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada suara tetesan air dari keran yang bocor. Bunyi itu terasa seperti detak jam menuju ajal. Di luar kamar mandi, Brahma duduk di tepi ranjang, memegangi dadanya yang terasa sangat panas. Ia merasa ada api yang mulai menyala di dalam paru-parunya. Ia ingin memanggil Riani untuk meminta tolong, namun egonya yang setinggi gunung menahan lidahnya. Ia tetap diam, menahan rasa sakit yang semakin menjadi, tanpa tahu bahwa di dalam kamar mandi, istrinya sedang memuntahkan cairan berwarna hitam pekat yang berbau busuk. Malam itu, bulan tertutup awan hitam sepenuhnya. Di gubuk pedalaman, sang dukun memadamkan dupanya. Ia tahu, keseimbangan telah tercapai. Dua orang yang saling membenci telah memilih jalan mereka sendiri, dan sekarang kutukan itu akan bekerja tanpa ampun. Mereka telah memupuk neraka di bawah atap yang sama, dan kini saatnya mereka terbakar di dalamnya. Keheningan di rumah mewah itu kini bukan lagi sekedar sunyi, melainkan sebuah ancaman nyata yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Malam merayap masuk ke dalam ruang makan mewah itu dengan keheningan yang menyesakan. Cahaya lampu gantung kristal yang biasanya berpendar megah kini tampak pucat, memberikan rona keputihan yang tidak sehat pada wajah Brahma dan Riani. Di atas meja jati yang panjang, hidangan makan malam tersedia dengan rapi, namun aroma lezatnya kini terasa hambar, tertutup oleh hawa pengap yang entah dari mana asalnya. Hanya terdengar denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen, menciptakan bunyi yang terasa menusuk kendang telinga dalam kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, wajah Riani yang semula tenang berubah drastis. Ia meletakkan garpunya dengan tangan gemetar,
Di dalam perutnya muncul sebuah sensasi yang mengerikan. Rasanya bukan seperti mulas biasa akibat salah makan, melainkan seolah-olah ada segenggam kerikil tajam yang tiba-tiba muncul dan berputar-putar di dalam lambungnya. Perutnya melilit hebat, menciptakan gelombang nyeri yang membuatnya harus mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Suara aneh terdengar dari dalam rongga tubuhnya, menyerupai gesekan batu-batu kecil yang saling menghancurkan. "Riani, ada apa denganmu?" tanya Brahma dengan nada dingin, tanpa ada sedikit pun rasa khawatir dalam suaranya. Riani tidak menjawab. Ia mencoba menarik nafas, namun setiap tarikan udara justru membuat rasa perih di perutnya semakin menjadi-jadi. "Perutku, Brahma, rasanya seperti ada benda tajam yang sedang mengaduk-aduk organ dalamku," rintihnya dengan suara yang nyaris menghilang. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahi Riani, jatuh menetes ke atas taplak meja dengan bunyi yang terdengar sangat jelas. Brahma hanya mendengus sinis, namun tak lama kemudian, ia sendiri merasakan keanehan yang luar biasa. Tenggorokannya yang semula terasa normal tiba-tiba berubah menjadi sangat kering. Rasanya seolah-olah seluruh cairan di dalam mulutnya dihisap habis oleh kekuatan tak kasat mata. Ia meraih gelas kristal berisi air es dan meminumnya dengan rakus. Bunyi tegukan itu bergema di ruang makan yang luas. Namun, meski gelas itu sudah kosong, rasa haus yang ia rasakan justru semakin menjadi-jadi. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir yang terbakar, kasar dan penuh luka yang pedih. "Sialan, air ini sama sekali tidak menolong," bentak Brahma sambil membanting gelasnya ke meja. Suaranya terdengar sangat parau, pecah dan kering seolah-olah pita suaranya telah berubah menjadi serpihan kayu tua. Di bawah cahaya lampu yang temaram, mereka berdua mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan pada penampilan fisik masing-masing. Kulit wajah Riani perlahan kehilangan rona kemerahannya, berubah menjadi abu-abu kusam yang menyerupai warna debu di atas makam tua. Kulit di pergelangan tangannya tampak pecah-pecah dan mengering dalam hitungan detik, menciptakan pola retakan yang mengerikan, seperti tanah yang dilanda kemarau panjang selama bertahun-tahun. Suara kulit yang bergesekan dengan kain bajunya terdengar seperti suara kertas kuno yang diremas. Brahma pun tidak jauh berbeda. Warna kulitnya berubah menjadi gelap dan mati, memberikan kesan seolah ia adalah mayat yang baru saja bangkit dari liang lahat. Matanya mulai tampak cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat yang menonjolkan kebencian di dalam tatapannya. "Kau meracuniku, bukan?" tuduh Brahma dengan telunjuk gemetar yang mengarah tepat ke wajah Riani. "Kau memasukkan sesuatu ke dalam minuman ini agar aku mati perlahan dan kau bisa menguasai semua harta warisan itu." Riani membalas tatapan suaminya dengan amarah yang meledak-ledak di tengah rasa sakitnya. "Jangan memutarbalikkan fakta, bajingan. Lihatlah aku juga menderita. Kau yang pasti menaruh sesuatu di makanan ini. Kau sudah tidak sabar ingin bersenang-senang dengan pelacur-pelacurmu setelah aku lenyap, kan?" "Jangan berbohong, Riani. Aku tahu, kau pergi ke pinggiran hutan kemarin. Kau pasti membawa pulang sesuatu yang busuk untuk menghancurkanku," teriak Brahma, namun suaranya justru menghilang menjadi desis udara yang hampa. Suara itu menyerupai desisan ular yang sedang mengancam mangsanya. Perdebatan mereka terhenti ketika suhu di dalam ruangan itu tiba-tiba melonjak drastis. Hawa panas yang luar biasa seolah-olah memancar dari dalam dinding rumah, membuat udara terasa sangat pengap dan sulit untuk dihirup. Mereka merasa ada bara api yang baru saja dinyalakan tepat di tengah ulu hati mereka, menyebarkan panas yang membakar hingga ke tulang belakang. Perut Riani mulai terlihat membuncit secara tidak wajar, mengeras seperti batu besar yang mendesak kulit perutnya hingga menegang transparan. "Panas, Brahma, di dalam sini sangat panas," jerit Riani sambil merobek kerah daster sutranya. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, namun marmer itu pun seolah ikut memanas akibat sentuhan kulitnya yang abu-abu. Brahma mencoba berdiri untuk memanggil bantuan, namun kakinya terasa sangat berat, seolah-olah kakinya telah berubah menjadi beton yang tertanam di lantai. Ia terhuyung-huyung, menabrak lemari pajangan hingga piring-piring koleksi mereka jatuh berserakan.
Brak, piar. Suara hancurnya benda-benda itu menciptakan suara yang memilukan di seluruh rumah. Namun tidak ada satupun tetangga yang mendengar teriakan mereka. Rumah besar itu seolah-olah telah dipagari oleh dinding tak kasat mata yang menahan segala suara di dalamnya. Di tengah penderitaan itu, suara-suara gaib mulai terdengar dari sudut-sudut plafon yang gelap. Suara bisikan-bisikan parau dalam bahasa kuno yang tidak mereka pahami. Namun getarannya membuat bulu kudut berdiri tegak. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang di luar jendela, menggoyang dahan-dahan pohon beringin hingga bayangannya di dinding tampak seperti tangan-tangan hitam yang sedang menari-nari merayakan ajal mereka. "Lihat, ada seseorang di sana," tunjuk Riani dengan mata melotot ke arah sudut ruangan yang gelap. Di sana, seolah-olah ada sosok bayangan hitam tinggi besar yang berdiri diam, mengamati mereka dengan tatapan yang penuh dengan aura kematian. Namun saat Brahma menoleh, sosok itu menghilang, hanya menyisakan aroma amis darah yang sangat menyengat. Rasa haus Brahma kini mencapai puncaknya. Ia merangkak menuju dispenser air di sudut ruangan. Namun, setiap kali ia mencoba minum, air yang masuk ke mulutnya terasa seperti minyak mendidih yang membakar lidahnya. Ia memuntahkan kembali cairan itu, yang kini sudah bercampur dengan lendir hitam pekat yang berbau busuk. Suara muntahannya terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah ia sedang memaksakan keluar seluruh isi perutnya. Mereka berdua kini tergeletak di lantai ruang makan yang megah. Dua manusia yang dulunya sangat sombong, kini hanya bisa merintih dalam kehinaan. Tidak ada lagi kata-kata mesra palsu, tidak ada lagi kemewahan yang bisa menyelamatkan mereka. Yang tersisa hanyalah rasa benci yang mendarah daging yang kini telah mewujud menjadi kekuatan penghancur yang nyata. Kutukan Teluh Baduy telah mulai menanamkan akarnya dengan sempurna, mengikat nyawa mereka dalam ikatan penderitaan yang tak berujung. Malam itu, jam dinding berdentang sebanyak 12 kali. Suara dentuman itu terasa seperti palu yang menghantam kepala mereka. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Namun kali ini adalah keheningan yang penuh dengan ancauan. Gejala awal ini hanyalah sebuah pembukaan dari simfoni kematian yang sesungguhnya. Di bawah lampu kristal yang meredup, Brahma dan Riani saling menatap dengan sisa-sisa kesadaran, menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki jalan untuk kembali. Mereka telah melintasi batas yang terlarang, dan sekarang api yang mereka nyalakan sendiri akan membakar mereka hingga menjadi abu yang paling hina. Pagi hari menyambut rumah megah itu dengan atmosfer yang jauh lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Sisa-sisa aroma muntahan hitam semalam masih tertinggal, bercampur dengan wangi dupa murah yang entah dari mana asalnya. Brahma duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur nafasnya yang terasa pendek dan tajam. Tangannya yang berwarna abu-abu kusam meraba-raba meja nakas, mencari ponselnya yang terus-menerus bergetar. Bunyi getaran itu terasa seperti bor yang menghujam langsung ke saraf kepalanya. Begitu layar menyala, sebuah pesan dari nomor tidak dikenal muncul. Isinya singkat namun sanggup membuat darahnya yang sudah mulai mengental terasa membeku. Apa rasanya terbakar dari dalam? Itu belum seberapa dibanding sakit hatiku 10 tahun yang lalu. Brahma terbelalak. Pikirannya langsung melayang pada sosok Siska, mantan kekasih yang ia campakkan demi menikahi Riani dan hartanya. Siska pernah bersumpah akan melihat Brahma membusuk di tanah. Dan kini pesan itu seolah menjadi lonceng kematian yang didentumkan dari masa lalu. "Sialan kau Siska, kau benar-benar melakukannya ya," desis Brahma dengan suara yang pecah dan kering. Ia terbatuk, mengeluarkan serpihan kecil yang tampak seperti kulit ari yang mengering. Di lantai bawah, Riani sedang berdiri mematung di ambang pintu depan. Sebuah kiriman paket tanpa nama tergeletak di sana. Begitu ia membukanya, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyerang indera penciumannya. Di dalam kotak kayu itu terdapat sekuntum bunga bangkai yang sudah mulai layu, dikelilingi oleh ulat-ulat putih yang menggeliat lincah. Suara gerakan ulat-ulat itu terdengar sangat nyata di telinga Riani, seolah-olah mereka sedang merangkak naik ke kakinya.
Riani menutup hidungnya dengan jijik. Ini pasti perbuatan Hendrawan. Bajingan itu tidak puas hanya merebut proyek pelabuhan. Sekarang dia ingin menghabisi nyawaku dengan cara menjijikkan seperti ini. Teriaknya histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian rumah yang mencekam. Brahma turun tangga dengan susah payah, menyeret kakinya yang terasa berat seperti bongkahan semen. "Apa yang kau teriakkan, Riani? Kau berisik sekali." "Lihat ini, Brahma. Saingan bisnismu atau sainganku, aku tidak peduli. Seseorang sedang mengirimkan santet ke rumah ini." Riani menunjuk ke arah kotak kayu yang berbau busuk tersebut. "Kantorku juga baru saja menelpon. Mereka bilang ada orang asing yang menaruh tanah kuburan di depan pintu ruanganku." Brahma terdiam. Ia tidak berani menceritakan tentang pesan singkat yang ia terima. Ia merasa terjebak dalam pusaran teror yang datang dari segala arah. "Mungkin kau benar. Hendrawan memang licik. Tapi lihat dirimu. Kau tampak sangat buruk. Apa kau yakin ini bukan sekedar penyakit?" "Penyakit? Penyakit apa yang membuat kulit manusia berubah menjadi abu-abu dan perut mengeras seperti batu dalam semalam?" sahut Riani dengan mata yang melotot lebar. Ia menatap Brahma dengan penuh selidik. "Atau jangan-jangan ini adalah ulah salah satu gundikmu yang sakit hati?" Brahma tersentak, teringat kembali pada pesan Siska. "Jangan bicara sembarangan. Aku tidak punya waktu untuk urusan remeh seperti itu saat tubuhku rasanya sedang dipanggang hidup-hidup." Mereka kembali terjebak dalam lingkaran saling curiga, namun kali ini mata mereka tertuju pada musuh-musuh di luar sana. Rasa takut membuat mereka sejenak melupakan kebencian satu sama lain, meskipun di dalam hati dendam itu tetap membara. Angin kencang tiba-tiba masuk melalui pintu yang masih terbuka, menerbangkan kelopak bunga bangkai yang layu itu ke seluruh ruang tamu. Bau busuknya kini menetap, seolah-olah rumah itu telah berubah menjadi bangkai raksasa yang sedang membusuk. Siang harinya, teror itu semakin menjadi-jadi. Ponsel Brahma kembali berdering. Telolet, suara nada dering itu terdengar ganjil, melambat dan berubah menjadi suara tangisan wanita yang memilukan. Brahma mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Halo, siapa ini?" tanya Brahma. Tidak ada jawaban di ujung sana, hanya suara desis napas yang berat dan dalam. "Ha, ha." Kemudian suara seorang wanita berbisik sangat pelan namun tajam. "Tanah yang kau injak akan menjadi saksi kehancuranmu, Brahma. Nikmatilah sisa harimu sebelum kulitmu mengelupas habis." Sambungan terputus. Brahma jatuh terduduk di kursi jati. Wajahnya yang abu-abu kini tampak semakin kuyu. Ia yakin sesosok masa lalu sedang menghakiminya. Sementara itu, Riani di ruang kerjanya menemukan sebuah foto dirinya yang telah ditusuk jarum di bagian perut, diletakkan di atas meja riasnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Foto itu adalah foto yang sama dengan yang dibawa Brahma ke sang dukun. Namun, Riani tidak mengetahuinya. Ia menyangka Hendrawan telah menyewa dukun paling kuat untuk menghancurkannya. "Aku harus membalas ini. Aku tidak bisa diam saja," gumam Riani dengan mata yang menyala-nyala. Rasa sakit di perutnya seolah memberinya kekuatan gelap untuk terus membenci. Perutnya kini semakin membuncit keras, bahkan daster sutranya mulai terasa sesak. Setiap kali ia bergerak, ia bisa mendengar suara gemertak dari dalam tubuhnya, seperti suara kayu yang terbakar. Sore itu, suasana rumah semakin gelap, meskipun lampu sudah dinyalakan. Bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak-gerak sendiri, menjauh dari pemiliknya. Brahma melihat bayangan Siska berdiri di balkon kamar. Namun saat ia mengucek matanya yang perih, sosok itu hilang berganti dengan gorden yang tertiup angin. Gorden itu menyapu lantai, menciptakan suara yang mengganggu kewarasan. "Riani, kau di mana?" teriak Brahma. Ia merasa ketakutan luar biasa. Riani muncul dari kegelapan lorong. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Kulitnya yang pecah-pecah mulai mengeluarkan cairan bening yang lengket. "Aku di sini, Brahma. Kenapa? Kau takut? Kau takut karena dosa-dosamu mulai mengejarmu?"
Tutup mulutmu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mencari siapa yang mengirim ini semua. Brahma mencengkeram bahu Riani, namun ia segera menarik tangannya kembali karena kulit Riani terasa sangat panas, seolah-olah ia sedang memegang besi panas yang membara. Riani tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan dua batu tajam. Mencari siapa? Mungkin mereka sudah ada di dalam rumah ini, Brahma. Mungkin mereka sedang melihat kita mati perlahan sambil tertawa. Malam kembali tiba dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun tubuh mereka terasa seperti sedang terbakar. Mereka berdua berbaring di ranjang, terjebak dalam pemikiran bahwa ada musuh dari luar yang sedang menghancurkan mereka. Mereka tidak sadar bahwa semua teror itu, pesan singkat, bunga bangkai, dan foto yang ditusuk jarum hanyalah manifestasi dari energi negatif yang mereka kirimkan sendiri melalui sang dukun. Sang penjaga keseimbangan di pedalaman hutan sedang memutar-mutar sebuah nampan berisi tanah kuburan dan potongan rambut mereka. Setiap gerakan tangannya memicu teror baru di rumah mewah itu. Sang dukun tersenyum, menyadari betapa mudahnya manusia menyalahkan orang lain atas kehancuran yang mereka undang sendiri. Dua jiwa yang malang, bisik sang dukun di tengah kegelapan hutannya. Suara serangga malam bersahut dengan mantranya. Mereka mencari musuh di luar sana, tanpa sadar musuh yang sesungguhnya sedang tidur di samping mereka. Di dalam kamar, Brahma dan Riani kembali saling memunggungi. Di luar jendela, petir menyambar dengan bunyi dar yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Dalam kilatan cahaya kilat yang singkat itu, tampak dua sosok hitam sedang berdiri tepat di atas tubuh mereka yang sedang sekarat, memegang ulu hati mereka yang membatu. Namun, saat kegelapan kembali menyelimuti, sosok itu hilang, menyisakan suara tawa lirih yang terus terngiang-ngiang hingga fajar tiba. Kondisi fisik mereka kini telah mencapai titik kritis. Kulit abu-abu mereka mulai mengeluarkan aroma daging terpanggang yang samar, menandakan bahwa kutukan teluh Baduy telah memasuki fase penghancuran yang lebih dalam. Udara di dalam kamar utama itu kini tidak lagi terasa seperti oksigen, melainkan uap panas yang menyesakkan paru-paru. Jarum jam dinding besar di sudut ruangan berdetak dengan suara yang lebih berat, seolah-olah mesin di dalamnya terhambat oleh lendir yang kental. Brahma terkapar di lantai marmer, mencoba mencari sedikit rasa dingin, namun marmer itu sendiri terasa seperti plat besi yang dipanaskan di atas tungku. Kemeja sutra yang ia kenakan sudah hancur, robek di sana-sini karena ia tidak tahan dengan gesekan kain yang terasa seperti amplas kasar pada kulit abu-abunya. "Riani, air, ambilkan aku air." Suara Brahma keluar sebagai desisan yang nyaris tidak terdengar. Tenggorokannya sudah sepenuhnya tertutup oleh lapisan pasir hitam yang gaib. Setiap kali ia mencoba bicara, ada yang mengerikan dari dalam lehernya, seolah-olah pita suaranya telah mengeras menjadi kayu kering yang siap patah. Di atas ranjang, Riani meringkuk dalam posisi janin yang kaku. Perutnya telah membuncit hingga ukurannya 2 kali lipat dari normal. Kulit perutnya menegang begitu ekstrim hingga tampak mengkilap dan nyaris transparan, memperlihatkan guratan urat-urat hitam yang berdenyut lambat. Perut itu tidak lagi lunak. Jika diketuk, suaranya akan terdengar seperti batu granit yang padat. Setiap denyutan di perutnya membawa gelombang rasa sakit yang membuat Riani ingin mencungkil matanya sendiri agar tidak perlu melihat penderitaannya. "Ambil sendiri, bajingan," sahut Riani dengan napas yang memburu. Bibirnya yang pecah-pecah mengeluarkan darah hitam yang langsung mengering begitu menyentuh udara panas di kamar itu. Meskipun ajal seolah sudah berdiri di ujung kaki mereka, kebencian itu tidak kunjung padam. Justru rasa sakit ini menjadi bahan bakar baru bagi dendam yang sudah mendarah daging. Brahma mencoba merangkak, namun tangannya yang berwarna abu-abu kusam itu tidak lagi memiliki tenaga. Ia melihat ke arah cermin besar di depan tempat tidur.
Di sana, pantulan dirinya tampak seperti monster. Kulitnya pecah-pecah hebat, membentuk retakan-retakan dalam yang tidak mengeluarkan darah merah, melainkan uap tipis yang berbau daging terpanggang. Aroma itu mulai memenuhi ruangan, sebuah bau anyir dan gosong yang membuat siapapun akan muntah seketika. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari balik dinding kamar. Itu bukan suara tikus atau rayap. Suara itu terdengar seperti kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk dinding beton dari bagian dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha menembus tembok untuk masuk ke dalam kamar mereka. Suara itu berpindah-pindah, dari dinding kiri ke langit-langit, lalu turun ke bawah lantai tempat Brahma berbaring. Kau dengar itu, Riani? Musuhmu? Mereka sudah datang untuk mengambilmu. Bisik Brahma dengan tawa yang terdengar sangat ganjil. Suara tawanya bersuara dengan suara garukan di dinding, menciptakan harmoni horor yang memekakkan telinga. Riani memejamkan mata, namun bayangan gelap terus menghantuinya. Ia merasa suhu tubuhnya sudah melewati batas kewajaran manusia. Ia merasa ada bara api yang menyala tepat di ulu hatinya, membakar lambung dan ususnya tanpa henti. Ini semua salahmu, Brahma. Jika kau tidak berselingkuh, jika kau tidak serakah, kita tidak akan berakhir di neraka ini. Jangan sok suci. Kau yang memegang uang itu seolah itu adalah nyawamu. Kau yang membuatku merasa seperti pengemis di rumahku sendiri. Brahma berteriak, namun teriakannya berakhir dengan muntahan cairan hitam kental yang memenuhi lantai marmer. Cairan itu berdesis saat menyentuh lantai, seolah-olah suhunya sangat panas hingga sanggup melelehkan batu. Tiba-tiba, lampu kristal di langit-langit mulai berayun sendiri. Suara ayunan besi itu beradu dengan suara garukan yang semakin keras. Dari celah-celah retakan kulit mereka, mulai muncul ujung-ujung benda tajam yang kecil. Bukan jarum besi, melainkan serpihan tulang yang runcing yang mendesak keluar dari pori-pori kulit. Rasa sakitnya tidak terlukiskan, seolah ada ribuan silet yang dipaksa keluar dari dalam daging secara bersamaan. Ah! Riani menjerit histeris saat merasakan sesuatu yang tajam menusuk keluar dari perutnya yang membatu. Darah hitam mulai merembes keluar, membasahi sprei sutra putih yang kini berubah menjadi hangus di bagian yang terkena tubuh Riani. Panas tubuh mereka telah mencapai titik di mana kain di bawah mereka mulai berasap. Pintu kamar yang terkunci rapat tiba-tiba digedor dari luar. Brak! 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 Suara gedoran itu sangat kuat, mengguncang seluruh bingkai pintu. Namun, tidak ada suara manusia di balik gedoran itu. Hanya ada suara nafas yang berat dan geraman rendah yang menyerupai suara binatang buas. Tolong! Siapapun! Tolong! Riani mencoba memanggil, namun suaranya tenggelam oleh suara gedoran yang semakin membabi buta. Brahma hanya bisa menatap pintu itu dengan mata yang melotot lebar. Ia melihat asap hitam mulai masuk melalui celah bawah pintu, merayap di atas lantai seperti ular yang sedang mengincar mangsa. Asap itu memiliki aroma kemenyan yang sangat tajam, membawa memori tentang gubuk tua di pedalaman hutan yang mereka kunjungi secara sembunyi-sembunyi. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, mereka berdua masih saling melempar pandangan penuh kebencian. Tidak ada keinginan untuk saling menggenggam tangan atau meminta maaf. Di dalam pikiran mereka yang sudah mulai kacau karena panas, mereka masih menyusun rencana bagaimana cara bertahan hidup hanya untuk melihat pasangan mereka mati lebih dulu. Kebencian telah merusak akal sehat mereka, membuat mereka menjadi budak dari kutukan yang mereka undang sendiri. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam kamar yang tertutup rapat itu, menerbangkan benda-benda ringan dan memadamkan lampu utama. Kini, ruangan itu hanya diterangi oleh pendar merah redup yang keluar dari perut mereka berdua. Perut mereka bersinar seperti bara api yang tertutup abu, berdenyut seiring dengan detak jantung yang semakin melemah. Panas! Brahma! Aku terbakar! Rintih Riani. Ia mencoba mencakar perutnya sendiri untuk mengeluarkan batu yang menyiksanya, namun jari-jarinya sudah terlalu kaku untuk bergerak.
Brahma merasakan hal yang sama. Ia merasa organ dalamnya sudah mencair dan berubah menjadi api cair. Ia ingin menangis, namun kelenjar air matanya sudah menguap habis. Yang keluar dari matanya hanyalah debu halus berwarna abu-abu. Ia menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan sedang berubah menjadi arang manusia. Suara garukan di dinding kini berubah menjadi suara bisikan ribuan orang. Suara itu memanggil nama mereka berulang-ulang dengan nada yang mengejek. Brahma, Riani, Brahma, Riani. Suara itu seolah-olah keluar dari dalam ulu hati mereka sendiri. Puncak konflik fisik ini telah mengubah rumah mewah itu menjadi bilik penyiksaan pribadi yang tidak memiliki pintu keluar. Malam itu, mereka terjebak dalam agoni yang abadi. Jam dinding akhirnya berhenti berdetak tepat di angka 12 malam. Keheningan total sempat tercipta selama beberapa detik sebelum akhirnya suara teriakan mereka kembali pecah, bersaing dengan suara benda-benda tajam yang mulai mendobrak keluar dari dalam daging mereka yang sudah menghitam. Kutukan Teluh Baduy telah mencapai fase penghancuran total, dan mereka berdua hanyalah penonton dari kehancuran mereka sendiri di atas ranjang yang kini mulai terbakar oleh api dendam yang mereka nyalakan. Malam yang pekat itu tidak lagi membawa ketenangan, melainkan sebuah simfoni penderitaan yang melampaui batas nalar manusia. Di dalam kamar utama yang terkunci rapat, udara terasa padat oleh uap panas yang keluar dari tubuh Brahma dan Riani. Aroma kemewahan yang biasanya memenuhi ruangan telah menguap, berganti dengan bau tanah kering yang menyengat dan karat besi yang tajam. Seolah-olah tubuh mereka sedang dipaksa untuk kembali menyatu dengan unsur paling purba dari bumi. Brahma mengerang. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman yang pecah dan kering. Setiap kali ia mencoba menggerakkan otot lengannya, kulit abu-abunya yang kaku retak dengan bunyi yang mengerikan. Dari balik pori-pori kulitnya yang pecah, sesuatu yang berkilau gelap mulai mendesak keluar. Awalnya hanya ujung-ujung kecil yang tajam, namun perlahan-lahan jarum-jarum karatan yang panjang mulai muncul dari dagingnya. Tidak hanya itu, lilitan kawat berduri seolah tumbuh dari dalam tulang sumsumnya, merobek lapisan dermis dan mencuat keluar dengan gerakan yang sangat pelan namun menyiksa. "Riani, tolong cabut ini!" rintih Brahma sambil menatap lengannya yang kini menyerupai bantalan jarum raksasa. Darah yang keluar tidak lagi berwarna merah segar, melainkan cairan kental kehitaman yang berbau amis karat. Riani tidak mampu menjawab. Ia sedang terjepit dalam histeria yang melumpuhkan jiwanya. Matanya yang melotot lebar tertuju pada sudut kamar yang paling gelap. Di sana, di antara bayangan lemari jati yang besar, berdiri sesosok bayangan hitam yang tingginya nyaris menyentuh langit-langit. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa gumpalan kegelapan yang lebih pekat dari malam, dengan sepasang lubang kosong yang seolah sedang menertawakan kehancuran mereka. Suara nafas sosok itu terdengar seperti angin yang berhembus di dalam liang lahat. "Dia di sana, Brahma! Dia datang untuk mengambil kita!" jerit Riani dengan suara melengking yang memecah kesunyian. Ia mencoba bangkit dari ranjang, namun perutnya yang membuncit keras seperti batu granit membuatnya terjatuh ke lantai marmer dengan bunyi brak yang keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perut Riani saat menghantam lantai. Di bawah kulit perutnya yang menegang transparan, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak-gerak liar. Bukan bayi, melainkan bongkahan-bongkahan benda tumpul yang mendesak-desak ingin keluar. Kulit perutnya mulai sobek, mengeluarkan bau tanah kuburan yang baru digali. Riani merangkak dengan sisa tenaganya. Kupu-kukunya mencakar lantai marmer hingga meninggalkan bekas goresan yang dalam. Brahma ikut terjatuh dari tempat tidur, mendarat tepat di samping istrinya. Kawat berduri yang mencuat dari dadanya bergesekan dengan lantai, menciptakan suara yang mengilukan telinga. Mereka berdua kini merangkak berdampingan, bukan sebagai pasangan yang saling mencintai, melainkan sebagai dua makhluk pesakitan yang disatukan oleh kutukan yang sama. "Pintu! Kita harus ke pintu!" desis Brahma. Mereka menggapai-gapai ke arah pintu jati kamar mereka yang hanya berjarak beberapa meter. Namun,
Ruang kamar itu seolah-olah memanjang secara gaib. Setiap inci kemajuan yang mereka buat, pintu itu tampak semakin menjauh. Dinding-dinding kamar mulai mengeluarkan cairan kental berwarna merah tua yang berdenyut seirama dengan detak jantung mereka yang semakin melemah. Suara detak itu bersuara di seluruh ruangan, menciptakan getaran yang membuat lampu kristal di atas mereka berdenting pelan. Begitu jemari Brahma yang penuh jarum berhasil menyentuh gagang pintu besi, ia memutarnya dengan paksa. Namun, gagang itu tidak bergerak sedikit pun. Pintu itu terasa seolah-olah telah menyatu dengan tembok, menjadi bagian dari fondasi rumah yang kini terasa hidup dan haus akan nyawa. Brahma memukul-mukul pintu itu dengan tinjunya yang berdarah. Brak! "Buka! Siapapun di luar sana, buka pintunya!" teriak Brahma. Namun suara gedorannya hanya menghasilkan gema hampa. Di luar sana, dunia seolah telah melupakan keberadaan mereka. Rumah megah itu telah bergeser ke dimensi lain, sebuah ruang isolasi yang diciptakan khusus untuk menampung dendam yang mereka pupuk sendiri. Riani mencapai kaki Brahma dan mencengkeram celananya. "Jangan tinggalkan aku, Brahma. Panas. Di dalam sini sangat panas." Brahma menunduk, menatap istrinya dengan sisa kebencian yang masih menyala. "Ini semua gara-gara kau, Riani. Kau yang membawa sial ke rumah ini dengan keserakahanmu." "Aku? Kau yang mengundang setan ini masuk dengan perselingkuhanmu," balas Riani sambil terbatuk. Dari mulutnya keluar segumpal tanah hitam yang bercampur dengan paku-paku kecil yang berkarat. Paku-paku itu jatuh berhamburan di atas marmer, memantulkan cahaya redup dari sisa lampu yang hampir padam. Tiba-tiba, sosok hitam di sudut kamar mulai bergerak maju. Langkahnya tidak bersuara. Namun setiap kali ia mendekat, suhu di dalam ruangan melonjak drastis hingga pakaian yang menempel di tubuh mereka mulai mengeluarkan asap. Bau daging terpanggang kini benar-benar nyata. Brahma dan Riani merasa organ dalam mereka sedang direbus hidup-hidup. "Ah!" Brahma menjerit saat seutas kawat berduri panjang mendesak keluar dari pori-pori lehernya, melilit lehernya sendiri seperti jeratan algojo. Ia mencoba menarik kawat itu, namun jarum-jarum di tangannya justru semakin menusuk dalam ke dagingnya sendiri. Riani melihat kulit tangannya mulai mengelupas dalam lembaran besar, seperti kertas yang terbakar. Di balik kulit itu, tidak ada daging merah, melainkan tumpukan tanah kering yang rapuh. Ia menyadari bahwa tubuhnya sedang berubah menjadi abu secara perlahan. Ketakutan yang amat sangat menghimpit dadanya, membuatnya sulit untuk sekedar menghirup udara yang dipenuhi debu gaib. "Maafkan aku, Brahma, maafkan," tangis Riani pecah. Namun permohonan maaf itu sudah terlambat ribuan tahun cahaya. Brahma hanya bisa melotot, matanya mulai memerah karena pembuluh darahnya pecah satu persatu. Ia melihat bayangan itu kini berdiri tepat di atas mereka, menutupi seluruh pandangan mereka dengan kegelapan yang absolut. Rasa sakit fisik mencapai puncaknya hingga syaraf mereka tidak lagi mampu mengirimkan sinyal nyeri. Mereka hanya bisa merasakan sensasi hampa yang dingin di tengah panas yang membara. Kamar itu kini bukan lagi sebuah ruangan, melainkan rahim kematian yang sedang berkontraksi untuk melahirkan kehancuran total. Suara bisikan ribuan roh yang mereka dengar sebelumnya kini berubah menjadi tawa yang membahana, mengisi setiap sudut dimensi gelap itu. Suara tawa itu bersua dengan suara rintihan mereka, menciptakan sebuah harmoni penderitaan yang mengerikan. Mereka berdua terjebak dalam posisi merangkak yang hina, saling memandang untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan sisa amarah. Di bawah atap yang mereka banggakan sebagai simbol kesuksesan, kutukan Teluh Baduy telah menyelesaikan tugasnya untuk membedah segala kepalsuan yang selama ini mereka tutupi. Kebencian yang mereka nyalakan sendiri telah menjadi api yang kini siap menelan mereka bulat-bulat, menyisakan hanya bau hangus dan karat yang akan abadi dalam ingatan rumah tersebut. Cahaya rembulan yang pucat menembus celah-celah gorden yang terkoyak, memberikan rona keperakan yang dingin pada panggung pembantaian di dalam kamar utama. Namun, hawa di dalam ruangan itu justru berbanding terbalik. Panasnya luar biasa, seolah-olah pondasi rumah itu dibangun di atas kawah gunung berapi yang sedang mendidih.
Bau daging terpanggang yang menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma anyir darah dan busuknya tanah kuburan. Asap tipis mulai mengepul dari spray sutra yang menghitam karena suhu tubuh Brahma dan Riani yang melonjak melewati batas kewajaran manusia. Brahma mengerang. Suara yang keluar dari kerongkongannya terdengar seperti gesekan logam karatan di atas batu nisan. Matanya yang melotot merah kini mulai mengeluarkan tetesan darah kental, membasahi pipinya yang abu-abu dan pecah-pecah. Ia menatap Riani yang tergeletak hanya beberapa jengkal di sampingnya dengan pandangan penuh amarah yang masih menyala di tengah sakratul maut. Kau yang melakukan ini, Riani, bisik Brahma dengan sisa tenaga yang ada. Setiap kata yang terucap membuat jarum-jarum di lehernya semakin menghujam dalam. Kau mengirimkan setan ini untuk mengambil nyawaku, agar kau bisa tertawa di atas hartamu. Riani terbatuk, memuntahkan cairan hitam yang berdesis saat menyentuh lantai marmer yang panas. Uap busuk membumbung tinggi dari muntahan itu. Ia mencoba menunjuk Brahma dengan jarinya yang sudah mengeras seperti kayu mati. Jangan berbohong, Brahma. Aku tahu, kau yang memulai. Kau ingin aku lenyap. Kau membawa gundikmu masuk ke dalam doa-doa burukmu. Di tengah agoni yang tak terbayangkan, mereka tetap memilih untuk saling mengutuk. Suara mereka beradu dengan bunyi dari perut mereka yang semakin membuncit secara tidak wajar. Kulit perut Riani kini telah menegang hingga hampir transparan, menyerupai balon karet yang dipaksa memuai hingga batas akhir. Di balik lapisan kulit yang tipis itu, tampak sesuatu yang bergerak-gerak dengan liar, bentuk-bentuk tajam yang berputar, menumbuk dan mendesak keluar, seolah-olah ada sekumpulan belatung besi yang sedang berpesta di dalam lambungnya. Panas. Di dalam perutku ada bara api. Jerit Riani, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian malam, namun segera tenggelam oleh suara-suara tawa gaib yang menggema dari dinding-dinding kamar. Suara tawa itu terdengar sangat puas, seolah merayakan kebencian yang akhirnya membuahkan kehancuran total. Brahma merangkak mendekat ke arah ranjang, tangannya yang penuh dengan kawat berduri meninggalkan goresan dalam pada kayu jati tempat tidur. Ia menarik dirinya ke atas kasur yang sudah mulai berasap. Di saat yang sama, Riani pun melakukan hal yang sama. Dalam ketidaksadaran yang dipenuhi rasa sakit, insting mereka justru menuntun mereka untuk saling mendekat, bukan untuk memberikan kasih sayang, melainkan untuk memastikan bahwa orang yang mereka benci benar-benar menderita di detik terakhir. Aku mengutukmu sampai ke liang lahat, Riani, desis Brahma. Ia mencengkeram bahu istrinya dengan tangan yang penuh jarum, menusuk daging Riani yang sudah menghitam. Riani merintih, namun tangannya pun bergerak mencakar wajah Brahma. Kau akan membusuk bersamaku. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar melonjak drastis hingga mencapai puncaknya. Kasur tempat mereka berbaring mulai mengeluarkan percikan api kecil. Perut mereka berdenyut semakin kencang, memancarkan cahaya merah temaram dari dalam daging. Suara detak jantung yang abnormal itu bersuara dengan getaran di seluruh rumah. Kaca-kaca jendela bergetar hebat sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Hembusan angin malam yang masuk melalui jendela yang hancur bukannya mendinginkan suasana, justru membuat api dendam di dalam tubuh mereka semakin berkobar. Bau hangus semakin tajam, menyengat hidung siapapun yang berani mendekat. Kulit perut mereka mulai robek perlahan, mengeluarkan ujung-ujung paku karatan dan pecahan kaca yang berkilau di bawah cahaya bulan. Tolong, cabut batunya, rintih Riani dengan suara yang nyaris hilang. Ia merasa lambungnya sudah sepenuhnya mencair, menjadi lautan api. Brahma hanya bisa menatap langit-langit dengan mata yang mulai memutih. Pandangannya kabur, namun ia masih bisa merasakan kehadiran sosok hitam besar yang kini berdiri tepat di atas ranjang mereka. Sosok itu perlahan mengulurkan tangan bayangannya, menyentuh dahi Brahma dan Riani secara bersamaan.
Hawa dingin yang sangat ekstrem seketika menyerang titik yang disentuh, beradu dengan panas tubuh mereka yang membara, menciptakan sensasi tersiksa yang tidak ada tandingannya. Dalam detik-detik terakhir kehidupan mereka, sebuah kepasrahan yang mengerikan muncul. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk berteriak atau mencaci. Yang tersisa hanyalah tubuh yang hancur dan jiwa yang sudah terkoyak. Secara perlahan, tangan Brahma yang kaku melingkari leher Riani, sementara tangan Riani mendekap erat perut Brahma yang membatuh. Mereka tumbang dalam posisi saling memeluk di atas ranjang yang hangus. Itu adalah pelukan yang paling mengerikan yang pernah ada. Pelukan dua jiwa yang saling memangsa hingga nafas terakhir. Di mata mereka yang melotot, terpancar bayangan satu sama lain sebagai musuh terakhir yang mereka lihat sebelum kegelapan abadi menelan segalanya. Lampu kristal di atas mereka akhirnya jatuh menghantam lantai, memadamkan sisa-sisa cahaya di ruangan itu. Keheningan yang sangat pekat kembali menyelimuti rumah mewah itu. Tidak ada lagi rintihan, tidak ada lagi kutukan. Hanya ada suara deru angin yang masuk melalui jendela yang pecah dan aroma kematian yang mulai merayap keluar dari celah pintu kamar yang terkunci rapat. Brahma dan Riani telah tewas. Mereka tewas dengan mata terbuka, menatap kekosongan yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Perut mereka yang nyaris meledak kini mulai mendingin, meninggalkan wujud fisik yang menyerupai arang kayu yang berserakan dengan benda-benda tajam yang mencuat dari setiap lubang pori-pori. Mereka mati bukan karena musuh dari luar, melainkan karena bara kebencian yang mereka bawa masuk ke bawah selimut sutra setiap malam. Api dendam itu telah menyelesaikan tugasnya, menghanguskan dua insan yang sombong hingga tak bersisa, menyisakan hanya misteri hitam di balik dinding rumah yang kini terasa sangat sunyi dan terkutuk. Pagi itu, lingkungan perumahan elit yang biasanya tenang berubah menjadi lautan kegelisahan. Sejak fajar menyingsing, warga sekitar mulai terganggu oleh aroma menyengat yang merembes keluar dari celah-celah ventilasi rumah megah milik Brahma dan Riani. Bau itu bukan sekadar bau bangkai biasa. Ia memiliki aroma hangus yang tajam, bercampur dengan bau tanah basah dan karat yang menyesakkan dada. Seekor anjing pelacak milik polisi yang dibawa ke lokasi terus-menerus melolong panjang ke arah balkon lantai 2. Suara lolongan itu terdengar begitu pilu, seolah binatang itu sedang melihat sesuatu yang melampaui batas kewajaran manusia. Sudah 3 hari mereka tidak keluar rumah. Paket-paket belanjaan hanya menumpuk di depan pintu, ujar Pak RT dengan wajah pucat pasi. Ia berdiri di samping seorang perwira polisi yang sedang memakai masker medis berlapis. Seorang petugas polisi berpangkat rendah maju ke depan pintu jati yang kokoh itu. Ia mencoba mengetuk, namun tidak ada jawaban sama sekali. Keheningan di dalam rumah itu terasa begitu padat, seolah-olah bangunan itu sendiri sedang menahan napas. Suara ketukan itu memantul di teras yang luas, menciptakan gema yang hampa. "Buka pintunya, polisi!" teriak petugas itu. Namun yang terdengar hanyalah suara angin yang bersiul di antara pilar-pilar beton. "Dobrak saja, Pak, bau ini sudah tidak tertahankan," sahut salah seorang warga dari balik pagar. Atas perintah komandannya, 2 petugas mulai menghantamkan pundak mereka ke pintu utama. Brak! Pada hantaman keempat, kunci pintu itu akhirnya menyerah. Suara kayu yang pecah terdengar seperti tulang yang patah. Pintu terbuka lebar, dan seketika itu juga, gelombang hawa panas yang busuk menerjang keluar. Beberapa petugas terpaksa mundur sambil menutup mulut, sementara Pak RT hampir jatuh pingsan karena mual yang luar biasa. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang gelap. Meskipun matahari sudah naik tinggi, suasana di dalam rumah tetap terasa seperti senja yang abadi. Cahaya yang masuk melalui jendela tampak redup dan berdebu. Mereka menaiki tangga kayu menuju lantai atas, mengikuti sumber aroma paling tajam. Setiap langkah kaki petugas di atas anak tangga kayu jati itu menimbulkan bunyi derit yang panjang. Suasana begitu mencekam, hingga suara detak jantung mereka sendiri pun terasa sangat nyaring. Begitu sampai di depan kamar utama, langkah mereka terhenti. Pintu kamar itu tampak menghitam di bagian bawahnya.
seolah-olah baru saja dipanggang oleh api dari dalam. Polisi kembali mendobrak pintu tersebut. Saat pintu itu terbuka, pemandangan di dalamnya sanggup menghancurkan kewarasan siapapun yang memandang. Di tengah ruangan yang berantakan dengan pecahan kaca dan paku-paku karatan yang berserakan, terdapat sebuah ranjang yang sudah hangus. Di atasnya, 2 jenazah terbaring dalam posisi yang sangat ganjil. Brahma dan Riani tewas dalam pelukan yang mengerikan. Tubuh mereka sudah menghitam seperti arang, namun bukan karena api kebakaran biasa. Kulit mereka pecah-pecah hebat, menampakkan benda-benda tajam seperti jarum, kawat berduri, dan belahan kaca yang mencuat keluar dari balik daging yang sudah mengkeripik. Mata mereka berdua melotot lebar, menatap lurus ke arah langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang membeku selamanya. Perut mereka tampak sobek, menyisakan lubang besar yang mengeluarkan aroma tanah kuburan yang pekat. Cairan hitam yang sudah mengering melumuri seluruh spray sutra, menciptakan pola-pola aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisik seorang detektif muda bernama Aris. Ia berusaha menekan rasa mualnya sambil memotret setiap sudut ruangan. Bunyi lampu kilat kamera menembus kegelapan, menerangi wajah-wajah mayat yang tampak sangat menderita. Detektif Aris melangkah mendekati ranjang dengan sangat hati-hati. Ia memperhatikan tangan Brahma yang mencengkram erat leher Riani, sementara tangan Riani menancapkan kuku-kukunya yang sudah menghitam ke perut Brahma. Seolah-olah bahkan dalam maut pun mereka tidak mau melepaskan kebencian satu sama lain. Aris melihat sebuah benda yang terselip di bawah bantal yang sudah bersimbah darah hitam. Dengan menggunakan sarung tangan lateks, ia perlahan menarik benda itu keluar. Suara tarikan kertas di atas kain yang hangus itu terdengar sangat jelas. Itu adalah sebuah foto pernikahan. Foto yang diambil 10 tahun yang lalu memperlihatkan Brahma dan Riani yang tersenyum sangat bahagia. Namun, foto itu kini telah dilumuri darah kering yang hampir menutupi wajah mereka berdua. Aris membalikan foto tersebut. Di baliknya, terdapat goresan tinta merah yang kasar, seolah ditulis dengan paksa di tengah rasa sakit yang hebat. Aris membacanya dengan suara gemetar. Hanya dalam kematian, kita benar-benar menyatu. Apa maksudnya, Pak? Tanya seorang petugas lain yang berdiri di ambang pintu. Detektif Aris terdiam sejenak. Ia melihat ke arah ulu hati kedua jenazah tersebut yang tampak terbakar habis. Sepanjang penyelidikan awal, kita menduga ada pihak ketiga yang menyantet mereka. Entah itu saingan bisnis atau mantan kekasih, tapi tulisan ini dan kondisi tubuh mereka ini berbeda. Aris kemudian menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Ia menemukan 2 lembar kwitansi dari sebuah tempat di pedalaman hutan Baduy yang tertinggal di dalam laci meja kerja masing-masing. Tanggal dan tujuannya sama, namun waktu kunjungannya hanya berselisih 1 jam. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Mereka tidak tewas oleh musuh dari luar, gumam Aris. Suaranya terdengar sangat rendah dan berat. Mereka saling menyantet satu sama lain. Brahma ingin Riani mati agar hartanya bisa dikuasai, dan Riani ingin Brahma menderita karena pengkhianatannya. Mereka pergi ke dukun yang sama, mengirimkan kutukan yang sama, dan akhirnya kutukan itu bertemu di bawah atap ini. Suara-suara tawa gaib tiba-tiba seolah terngiang kembali di telinga Aris, meski ruangan itu kini sudah ramai oleh petugas. Ia seakan melihat bayangan 2 orang yang sedang saling menikam dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa senjata yang mereka gunakan adalah benci yang akan menelan keduanya sekaligus. Tim forensik mulai membungkus jenazah-jenazah itu. Saat tubuh Brahma diangkat, paku-paku karatan berjatuhan ke lantai dengan bunyi yang memilukan. Setiap paku itu membawa potongan daging yang sudah mengering. Polisi juga menemukan beberapa foto pernikahan lain yang sudah ditusuk jarum di bawah ranjang, membuktikan bahwa ritual jahat ini telah dilakukan selama berminggu-minggu dalam kesunyian rumah mewah tersebut. Kamar yang dulunya adalah saksi cinta mereka, kini telah menjadi monumen abadi bagi kebencian yang mendarah daging. Kerangka cerita kebahagiaan mereka telah runtuh sepenuhnya, menyisakan kenyataan pahit bahwa terkadang musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang membenci kita dari jauh, melainkan orang yang tidur di samping kita setiap malam. Aris melangkah keluar dari kamar,
meninggalkan aroma kematian yang mulai mereda tertiup angin dari jendela yang pecah. Ia tahu kasus ini akan segera ditutup secara hukum, namun bayangan tentang dua orang yang saling berpelukan dalam kebencian hingga nyawa mereka habis akan terus menghantuinya. Di bawah terik matahari yang kini sudah tinggi, rumah mewah itu tampak berdiri angkuh namun kosong, menyimpan rahasia tentang bagaimana api dendam yang dinyalakan sendiri telah membakar habis segala yang tersisa dari kemanusiaan. Jauh di jantung hutan yang tidak terpetakan, di mana cahaya matahari pun seolah enggan menyentuh tanahnya yang lembab, sebuah gubuk tua berdiri tegak di tengah kepungan pohon beringin raksasa. Suara jengkerik dan serangga malam menciptakan suara yang ganjil, sebuah simfoni alam yang terdengar seperti rintihan jiwa-jiwa yang tersesat. Di dalam gubuk yang pengap itu, asap kemenyan membumbung tinggi, menari-nari di tiup angin hutan yang dingin, menciptakan siluet-siluet menyeramkan di dinding kulit kayu yang mulai lapuk. Sang penjaga keseimbangan duduk bersila dengan tenang. Matanya yang putih seluruhnya menatap kosong ke arah tungku tanah liat di hadapannya. Di telapak tangannya yang keriput dan hitam, ia memegang dua buah boneka jerami yang dibuat dengan sangat detail. Satu boneka memiliki lilitan rambut kasar milik Brahma, sementara boneka lainnya ditempeli potongan foto wajah Riani yang sudah kusam. Yang mengerikan, kedua boneka itu tidak diletakkan terpisah. Keduanya terikat oleh seuntai rantai besi kecil yang membara merah, seolah-olah baru saja keluar dari tempaan api neraka. Suara kulit jerami yang hangus beradu dengan panasnya rantai menciptakan aroma sangit yang memenuhi ruangan. "Kalian sudah sampai pada tujuan akhir," bisik sang dukun dengan suara yang menyerupai gesekan daun kering di atas nisan. Ia terbatuk pelan, mengeluarkan kepulan asap hitam dari sela-sela bibirnya yang pecah. Tiba-tiba, dari arah boneka-boneka itu, terdengar suara sayup-sayup yang memilukan. Suara teriakan Brahma dan rintihan Riani seolah terperangkap di dalam serat-serat jerami tersebut. Mereka masih saling mencaci, masih saling menyalahkan, meskipun raga mereka di dunia manusia sudah menjadi arang yang mendingin. Rantai panas yang mengikat kedua boneka itu semakin mengencang, menarik keduanya hingga saling beradu dada dalam pelukan yang abadi namun menyiksa. "Kenapa kau tidak mencegah salah satu dari mereka, Mbah?" Sebuah suara muncul dari balik kegelapan sudut gubuk. Itu adalah suara sang asisten, seorang pemuda dengan wajah pucat yang selalu setia menemani ritual hitam tersebut. Sang dukun tertawa rendah, sebuah suara yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. "Mencegah? Untuk apa aku mencegah kehendak alam yang sudah sempurna?" Mereka berdua datang ke sini membawa api yang sama. Brahma membawa minyak, Riani membawa pemantik. Aku hanya menyediakan wadah agar mereka bisa membakar satu sama lain hingga habis tanpa sisa. "Tapi mereka adalah suami istri," gumam pemuda itu dengan nada ragu. "Justru karena mereka suami istri, kutukan ini menjadi begitu kuat," sahut sang dukun sambil menaburkan serbuk kemenyan ke atas tungku. Api di dalam tungku berkobar sesaat, menyinari wajah sang dukun yang tampak seperti topeng kematian. Kebencian yang dipupuk di bawah satu atap, dimatangkan di atas satu ranjang, adalah energi paling murni yang bisa ditemukan di dunia ini. Aku tahu saat Brahma datang, ia ingin menghancurkan istrinya demi harta. Dan aku tahu saat Riani datang sejam kemudian, ia ingin menghancurkan suaminya demi sakit hati. Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya menjaga keseimbangan. Sang dukun meletakkan kedua boneka yang terikat itu ke dalam kuali tanah liat yang berisi tanah kuburan dan air kembang yang sudah membusuk. Air itu mendidih seketika, mengeluarkan uap yang sangat panas. Ia melihat bagaimana kedua boneka itu perlahan-lahan hancur, menyatu menjadi satu gumpalan hitam yang tidak bisa lagi dibedakan mana yang suami dan mana yang istri.
Mereka telah mencapai kesatuan yang mereka tuliskan di balik foto pernikahan itu, sebuah kesatuan dalam kehancuran total. Di dunia nyata, rumah mewah mereka kini telah dipasangi garis polisi yang berwarna kuning mencolok. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan gorden-gorden yang menjuntai keluar dari jendela kamar utama yang pecah. Orang-orang yang lewat di depan rumah itu akan mempercepat langkahnya, merasa ada hawa dingin yang menusuk tengkuk. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kamar itu, sisa-sisa energi kebencian Brahma dan Riani masih menetap, merayap di dinding-dinding marmer yang kini mulai berlumut. Tidak ada musuh dari luar yang benar-benar menyerang mereka. Siska, mantan kekasih Brahma, hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah benar-benar mengirimkan pesan singkat tersebut. Hendrawan, saingan bisnis Riani, tidak pernah mengirimkan bunga bangkai ke kantornya. Semua teror psikologis itu adalah manifestasi dari kutukan yang mereka kirimkan sendiri. Teluh Baduy bekerja dengan cara meminjam ketakutan terdalam korbannya dan mengubahnya menjadi kenyataan yang mematikan. Api dendam yang paling panas bukanlah yang dikirimkan oleh orang lain dari tempat yang jauh. Narasi sang dukun kembali bergema, seolah-olah ditujukan kepada seluruh manusia yang masih menyimpan benci di dalam hatinya. Api yang paling menghanguskan adalah api yang kau nyalakan sendiri di samping orang yang seharusnya kau cintai. Kau memberinya makan dengan cemburu, kau menyiramnya dengan pengkhianatan, dan kau membiarkannya berkobar hingga ia melahap rumahmu sendiri. Di dalam gubuk, boneka jerami itu kini telah sepenuhnya menjadi abu. Sang dukun mengambil abu tersebut dengan jari-jarinya, lalu meniupnya ke arah luar gubuk. Abu itu terbang terbawa angin, menghilang di tengah kegelapan hutan pedalaman. Dengan itu, tugas sang penjaga keseimbangan telah usai. 2 jiwa telah diambil kembali oleh tanah, dikembalikan ke unsur asalnya setelah dibersihkan oleh api penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Malam semakin larut dan keheningan kembali menguasai pedalaman itu. Suara dari burung malam terdengar seperti ketukan palu hakim yang menutup persidangan gaib tersebut. Brahma dan Riani kini hanyalah sebuah cerita singkat tentang sepasang manusia yang memiliki segalanya, namun memilih untuk kehilangan nyawa demi ego yang tidak ada harganya. Di atas ranjang pernikahan yang seharusnya menjadi tempat paling suci, mereka justru membangun altar kematian yang paling keji. Kisah mereka berakhir tanpa pahlawan, tanpa pemenang, dan tanpa ampunan. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran bisu yang tertinggal di balik reruntuhan rumah mewah itu, bahwa benci adalah senjata yang tidak memiliki pegangan. Saat kau menghunuskannya pada orang lain, ujung tajamnya akan selalu menancap tepat di jantungmu sendiri. Di dalam kegelapan yang abadi, Brahma dan Riani kini benar-benar menyatu, bukan dalam cinta yang mereka janjikan 10 tahun lalu, melainkan dalam abu dendam yang akan selamanya dingin dan tak bernyawa.